Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Masih sehat? Tetap semangat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini pelajaran kita lanjutkan lagi ya, Nak. Agar pelajaran hari ini dapat mudah kamu pahami, kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha amin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah kamu dapat 1. Membiasakan sikap ikhlas sebagai implementasi Quran Surah Al-Baqarah ayat kelima. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih di pelajaran 8 dengan subtema Mari Ikhlas Beramal. Sebelum kita mulai pelajarannya, silakan anak-anak ibu mengamati gambar yang ibu tampilkan. Pada gambar pertama ini, apa yang anak-anak ibu lihat? Ya, ada seorang anak yang sedang sholat. Anak-anak ibu tentu tahu apa tujuan kita melaksanakan sholat. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita melaksanakan sholat karena apa? Karena mengharapkan ridho dari Allah, dan kita harus ikhlas mengerjakannya. Tidak boleh kita melaksanakan sholat karena terpaksa atau disuruh oleh orang lain, atau supaya dilihat orang kita adalah anak yang alim. Itu berarti kita mengharap pujian dari orang lain. Sekarang anak-anak ibu amati gambar berikutnya. Nah, apa yang anak-anak ibu lihat? Iya, dalam gambar ada 2 orang anak yang sedang belajar. Tentunya anak-anak ibu tahu belajar itu tujuannya supaya apa? Supaya kita mendapatkan ilmu. Nah, kita belajar pun harus ikhlas. Ketika kita belajar dengan ikhlas, maka kita akan gampang atau mudah untuk menyerap apa yang kita pelajari. Tapi kalau kita belajar dengan cara terpaksa, kita akan susah untuk mendapatkan ilmu. Sekarang anak-anak ibu perhatikan gambar berikutnya. Nah, di situ terlihat ada seorang anak yang bersedekah kepada seorang fakir miskin. Nah, ketika kita bersedekah memberikan sesuatu yang ada pada kita, maka kita memberikannya harus dengan ikhlas, tidak mengharapkan pamrih apapun. Nah, sekarang gambar berikutnya, apa yang anak-anak ibu lihat? Ya, seorang yang bekerja, bertani, bercocok tanam. Nah, dalam hal bekerja, kita pun harus ikhlas. Ikhlas untuk mengharapkan ridho dari Allah. Kita tidak boleh bekerja dengan secara terpaksa, karena akan berdampak tidak baik. Apapun yang kita lakukan dimulai dengan niat. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kita. Jadi, apa sih sebenarnya arti ikhlas itu? Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal kita. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila sawarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas itu merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapat pahala. Jadi, apapun amal kita harus dikerjakan dengan ikhlas.
Allah berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah surah ke-98 ayat ke-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain: 1. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Dan yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas apapun. Tugas kamu kali ini adalah jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah pengertian ikhlas? 2. Apa tujuan utama yang hendak dicapai orang yang ikhlas? 3. Tuliskan 2 ciri-ciri orang yang ikhlas. 4. Tuliskan hadis yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menilai amal seseorang dari keikhlasan hatinya. Nah, anak-anak Ibu, pembelajaran hari ini Ibu cukup sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya ya.